Menguasai air aja nggak bisa negara ini. Apalah salahnya negara bikin pabrik air, bikin mereknya Air Pancasila. Banyak duitnya, kaya negara, betul nggak? Ini siapa dikayakan ini? Aqua, Menegali, Fit, entah apa-apalah macam. Negara udah 75 tahun merdeka, bikin air aja nggak bisa kan? Astagfirullah. Mau ku bilang goblok. Yang paling sial yang disalahkan Pak Harto, padahal beliau udah wafat, betul nggak? Ini semua salah Pak Harto. Kepala tok kau lah. Kau yang masih hidup Pak Harto kau salahkan. Kita udah sepakat negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Pancasila nggak begitu. Itu kapitalis namanya, bukan Pancasila. Harus dikoreksi, betul? Betul? Berat, nggak bisa karena omnibus law ini yang sekarang kita tantang ini, kita tentang ini, itu meneruskan persoalan itu. Enggak gawat. Dalam Undang-Undang Dasar 45, air ini, bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dikuasai negara, air dikuasai negara, segala isinya, tambang-tambang dikuasai negara, digunakan untuk rakyat. Ini air apa ini? Siapa yang kuasa ini? Le Minerale, apa ini? Le Minerale, bacanya pun ajab awak. Le Minerale. Apa? Menguasai air aja nggak bisa negara ini. Apalah salahnya negara bikin pabrik air, bikin mereknya Air Pancasila. Banyak duitnya, kaya negara, betul nggak? Ini siapa dikayakan ini? Aqua, Menegali, Fit, entah apa-apalah macam. Negara udah 75 tahun merdeka, bikin air aja nggak bisa kan? Astagfirullah. Mau ku bilang goblok, tersinggung ya kan? Tapi memang goblok kan? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ini kan melanggar Undang-Undang Dasar 45 ini. Air kan harus dikuasai negara, betul? Apa ini? Kuasai siapa ini penguasai? Yang paling sial yang disalahkan Pak Harto, padahal beliau udah wafat, betul nggak? Ini semua salah Pak Harto. Kepala tok kau lah. Kau yang masih hidup Pak Harto kau salahkan. Iya, kadang-kadang Pak Harto telah menandatangani undang-undang penanaman modal asing. Pembohong kau. Yang menandatangani undang-undang penanaman modal asing Januari 1967 adalah Presiden Soekarno, bukan Pak Harto. Penipu kau. Cabut kumis kau nanti baru kau tahu. Pengecut ini. Ciri-ciri PKI itu nggak gentleman, betul? Ya nggak tangani Soekarno kok dibilang Pak Harto. Iya, tapi Pak Harto menjual Freeport, gunung emas di Papua dijual ke Amerika. Pak Harto lah yang menjualnya. Itu aset negara Indonesia dijual Pak Harto. Ini penipu lagi nih. Pak Harto menandatangani perjanjian Freeport dengan Amerika itu Juli 1967 sebagai pengemban amanat presiden. Beliau belum jadi presiden, belum serah terima. Bung Karno itu tahun 68 baru serah terima sama Pak Harto. Tapi Papua waktu itu belum Republik Indonesia. Papua itu masih milik Belanda. Papua baru bergabung ke Indonesia Perpera tahun 1969. Ulangi, Perpera, bilang 1969. Pak Harto tanda tangan Freeport itu 67. Ditandatangani negara orang. Freeport waktu itu gunung emas milik Papua, milik Belanda, bukan milik RI. Setelah tahun 69 baru milik Republik Indonesia. Kapan Pak Harto jual harta negara? Wong belum milik kita kok. Cabut nanti jenggot kau baru kau tahu. Hari ini Pak, fitnah ini luar biasa. Bahkan saya membaca Menteri
Keuangan kita mengatakan, keuangan kita sekarang berat, utang banyak, gara-gara penjajah Belanda, utangnya banyak. Kok nggak sekalian Majapahit aja kau? Disalahkan pula Belanda. Belanda udah angkat kaki tahun 45, betul? 42 pun udah nggak ada Belanda sini. Dihajar Jepang. Inilah ciri-ciri orang pengecut, nggak berani mengakui kesalahan itu adalah kesalahan saya. Kenapa rupanya? Ini salah saya. Malah Korea Utara, Kim Jong Un malah ngaku pidato kemarin kemerdekaannya, saya minta maaf karena saya belum bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nangis dia, rakyatnya nangis. Ya, kok komunis lebih gentleman pula. Kim Jong Un lebih gentleman ngaku salah. Ini yang disalahkan orang. Penjajah Belanda lah, Pak Harto lah. Nggak ngerti saya. Ini kita ngaji nih Pak, supaya ini generasi muda ini jadi orang-orang yang kesatria. Kalau salah kita akui salah kita, betul? Ngaku salah nggak mau turun, nggak mau juga. Kalau memang kau nggak mampu turunlah biar diganti orang lain, betul? Turun nggak mau, nyalahkan orang. Apa ciri-ciri orang kurus begitu semua itu? Aku nggak kurus, aku tegap aku. Udah. Jadi kalau rezeki tak usah takut, rezeki ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Sering orang berkata, kamu kenapa masih hidup? Oh, saya masih hidup karena saya masih muda. Yang baru lahir pun mati banyak, betul nggak? Mati banyak, betul nggak? Yang belum lahir pun mati di perut banyak. Mati nggak ada urusannya dengan usia muda. Ya, saya belum mati karena saya sehat. Iya, berapa banyak orang sehat mati? Naik kapal terbang sehat semua. Halo, goodbye my love, I love you baby. Terbang hilang satu pesawat, nggak ada yang dapat lagi. Sehat semua, betul nggak? Mati nggak ada urusan dengan sehat. Mati nggak ada urusan dengan muda. Yang muda mati, yang tua pun mati. Kadang-kadang yang muda hidup, yang tua hidup. Kadang-kadang udah tua nggak mati-mati. Nah, sampai muak dia mati semua itu. Muak kali aku hidup, matilah, nggak datang juga malaikat maut. Gantung diri dia di belakang rumahnya malam-malam, diambilnya tali timba, gantung diri di bawah pohon mangga, dia di pohon mangga. Mati, enggak, patah cabangnya, benjol aja. Mati nggak ada urusan dengan tua, mati nggak ada urusan dengan muda, mati nggak ada urusan dengan sakit. Saya masih sehat, saya akan hidup panjang umur. Berapa banyak orang sehat mati? Berapa banyak pula orang sakit mati? Berapa banyak pula orang sehat hidup? Berapa banyak pula orang sakit nggak mati-mati? 2 tahun di rumah sakit, napas tinggal satu-satu. Buka mata pun nggak, makan pun dilewat hidungnya, disuntikkan dokter makan cerot, namun mati nggak juga. Anak-anaknya udah risau, 5 anaknya, macam mana kita bikin ini bapak kita? Udah panggil dukun lah, panggil dukun. Wah dukun, tolong doakan bapak kami. Kami udah ikhlas, udah ikhlas. Ikhlas maksudnya biar mati. Udah habis 10 lembu ini dijual, belum mati-mati juga. Astagfirullah. Anak durhaka betul ya enggak? Datang dukun nih pula, diambilnya batang kelor. Tengoknya bapak kawan sakaratul maut. Oh ini ada pegangannya ini, belum dilepas katanya pula. Dipukulinya pakai batang kelor. Kejang-kejang lah orang tua tuh. Nah ini setannya nih, setan. Kau bilang, kau pun kalau kupukuli kejang-kejang juga kau. Kan setan kejang-kejang, sakit dia kau pukuli. Dah, bentar lagi mati nih, pulang dukunnya, betul, mati. Siapa yang mati? Dukunnya yang mati. Nggak ada urusannya mati dengan sehat, nggak ada urusan mati dengan tua, dengan muda, nggak ada. Ada orang tanya, kau belum mati? Belum. Kenapa? Aku kan orang kaya.
Takut rupanya malaikat maut nyabut nyawa orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati mendadak, betul nggak? Lagi makan tersedak daging, mati. Berapa banyak pula orang miskin nggak mati-mati, ya nggak? Yang dimakannya Indomie aja tiap hari, gemuk juga. Ini gemuk apa bengkak? Tak tahu lah. Terus kita tanya, kenapa orang itu mati? Kenapa orang itu masih hidup? Allah menjawabnya dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah menjawabnya. Seseorang itu masih hidup bukan karena masih muda, bukan karena masih sehat, bukan karena orang kaya, bukan. Seseorang itu masih hidup di dunia, kata Allah dalam hadis qudsi, karena rezekinya belum habis. Karena rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia belum habis diambilnya. Kalau rezeki itu habis diambilnya, matilah dia. Ini dalam hadis qudsi, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Itu nyawa tidak akan mati, tidak akan dicabut malaikat maut sampai seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuknya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Seandainya rezeki untuk Tengku Zulkarnain ini 60 ton air, 6 juta sedot udara, 60 ton beras, ikan dan lain-lain sudah ditetapkan. Ada malaikat yang mencarikan rezeki itu untuk saya. Namanya malaikat Mikail. Malaikat apa? Siapa? Orang Inggris menyebutnya Michael. Malaikat Michael. Dicari, yang di laut didekatkan, yang di darat dinaikkan, yang di udara diturunkan, yang jauh didekatkan. Sehingga kalau ada ketetapan Allah, buah apel di Amerika Serikat, di Washington DC sana, tumbuh buah apel keluar, ditulis malaikat Mikail atas izin Allah, ini tetapkan untuk Zulkarnain. Itu apel untuk Zulkarnain. Siapa pun tidak bisa memakan apel itu. Begitu apel itu masak, 2 aja gendangnya. Saya terbang ke Amerika makan apel itu, atau apel itu yang terbang ke mulut saya ke Indonesia. Yakin? Yakin? Jadi kenapa hari ini kita ribut soal rezeki? Gara-gara cari rezeki, mencuri, menipu, makan riba. Dia tidak menambah sedikit pun dari rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia. Paling dia menambah hartanya yang akan dihisap, akan diperiksa dari mana dapatnya, untuk apa, bagaimana cara dapatnya. Bikin berat di kubur aja.